Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Semenjak kecil sampai dewasa, kita selalu diajarkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang kerap kali menyakiti hati orang tua. Ingat, ridho Allah berasal dari ridho orang tua. Akan tetapi, menjadi orang tua juga bukan berarti selalu benar. Seringkali anak dianggap banyak kesalahan dan dosa pada orang tuanya. Padahal hal ini juga bisa terjadi sebaliknya. Sebagai orang tua, tentu kita punya kewajiban yang harus dipenuhi kepada anak kita. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka kita sebagai orang tua sangat berdosa kepada anak. Supaya tidak salah langkah dalam memperlakukan anak, di sini saya bagikan beberapa dosa orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, menelantarkan anak. Memiliki anak adalah karunia terbesar bagi seorang orang tua. Tetapi perlu diingat, memiliki anak bukan hanya sekedar mengandung, melahirkan, ataupun menyusui saja. Banyak sekali keperluan anak yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama pada saat mereka masih kecil dan belum bisa menolong diri sendiri. Salah satu perbuatan dosa orang tua terhadap anak ialah menelantarkan anaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasyai. Apa saja perbuatan yang dikatakan sebagai penelantaran anak? Misalnya, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti memberi makan, pakaian, tempat tinggal, serta mengabaikan pendidikan mereka. Yang kedua, tidak mendidik anak dengan baik. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Bukan hanya pendidikan formal saja, tapi juga meliputi pendidikan agama dan mengajarkan akhlak-akhlak yang baik sesuai tuntunan dalam agama Islam. Orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan anaknya, bahkan mengabaikan nilai-nilai agama, hal ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, pilih kasih pada anak. Setiap orang tua
Mereka harus bisa bersikap adil dalam mengasihi anak-anaknya. Mereka tidak diperbolehkan untuk membedakan perhatian dan juga kasih sayang di antara satu sama lainnya. Sangat penting sekali orang tua bisa bersikap adil pada anak-anaknya. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan permusuhan pada anak-anak sehingga berdampak kepada sikap mereka yang tidak mau menghormati orang tuanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berwasiat dan mengulangnya sampai 3 kali saat berkata soal wajibnya orang tua bersikap adil kepada anaknya. Adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban. Yang keempat, suka membandingkan anak dengan orang lain. Hal ini merupakan dosa yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu suka membandingkan anaknya dengan orang lain dengan harapan supaya anaknya menjadi lebih baik. Namun terkadang hal ini justru dapat merusak harga diri, mengurangi motivasi dan meningkatkan kecemasan pada anak. Kebiasaan dalam membanding-bandingkan itu juga akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak, karena ia akan merasa tidak pernah bisa memuaskan orang tuanya. Padahal sejatinya, setiap anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Untuk itu, membandingkan anak dengan orang lain atau saudara kandungnya bukanlah hal yang tepat. Yang kelima, berkata kasar pada anak. Sebagai orang tua, jangan kita mengucapkan kata kasar, apalagi sampai keluar hinaan dan merendahkan anak. Setiap ucapan yang diucapkan orang tua terhadap anaknya yang menyinggung dan menghinakan anak, itu sudah termasuk dosa orang tua yang sangat merusak mental anak. Tidak jarang kita jumpai orang tua yang kerap menghina anak di depan teman-temannya. Hal ini bukan saja bisa membuat anak menjadi berkecil hati, tetapi juga bisa mengeraskan hatinya yang akhirnya bisa menimbulkan sikap durhaka anak kepada orang tua di masa mendatang. Yang keenam, terlalu mengekang kebebasan anak. Banyak yang beranggapan bahwa orang tua harus mengatur segalanya untuk anak. Namun ternyata hal itu salah besar jika orang tua selalu memaksakan kehendaknya. Alhasil, mereka pun menjadi orang tua yang otoriter dan terlalu mengekang anak. Contohnya, mengekang akan kebebasan anak untuk bermain atau berteman dengan orang yang dia sukai. Sangat wajar jika orang tua tidak ingin anaknya terjerumus ke pergaulan yang salah. Tetapi juga bukan dengan cara mengekang pergaulan mereka, dengan mengurungnya di rumah dan tidak boleh bermain dengan teman-temannya. Dalam sebuah penelitian, orang tua yang mengekang anaknya dapat mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Dalam hal ini, diketahui kalau orang tua yang mengutamakan kehangatan dan respon positif akan menghasilkan anak yang lebih bahagia dan sehat mentalnya. Sementara orang tua yang mengekang dan otoriter akan menghasilkan anak yang tidak bahagia dan tidak puas pada hidupnya. Yang ketujuh, menuntut anak untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Salah satu dosa orang tua terhadap anak yang sering tidak disadari
adalah memberikan tanggung jawab yang terlalu berat untuk anak seusianya. Hal ini bisa mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Anak yang dewasa sebelum waktunya, mereka cenderung akan memiliki luka emosional yang dalam dan tersimpan hingga mereka dewasa. Jika kita ingin anak bersikap dewasa, maka bimbinglah dia dengan perlahan. Ajari anak-anak kita untuk memikul tanggung jawab dari hal-hal yang terkecil. Seperti contohnya, membereskan mainan setelah digunakan. Maka dengan melakukan hal tersebut, anak akan lebih bertanggung jawab sejak dini jika orang tua terbiasa mengajarkannya. Itulah 7 dosa orang tua terhadap anak yang kadang-kadang tidak kita sadari. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang lebih baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.